warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Hadirin kakanda sekalian, di tengah-tengah kita telah hadir Ayahanda Profesor Dr. Haji Abdul Qadir MPD. Beliau adalah Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah dan juga dosen IAIN Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zaki Irhamni. Saya mahasantri Pendidikan Kader Ulama Muhammadiyah sekaligus mahasiswa Fakultas Agama Islam UMPR. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bersama-sama penjelasan materi tentang manajemen waktu yang akan disampaikan oleh Ayahanda Profesor Dr. Haji Abdul Qadir MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar ini teman-teman? Sehat Prof, sehat Prof. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih pertama kami sampaikan kepada Mas Ihsan yang telah mengatur waktunya, dan terima kasih kami sampaikan kepada moderator Mbak Zakia Irhami yang juga mahasiswi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Alhamdulillah, pertama kami mohon maaf agak terlambat sedikit. Pagi ini dalam waktu yang sama ada 3 kegiatan. Jadi kegiatan pertama tadi jam 7 itu harus mengajar di STIMIK, sudah saya tugasi. Jam 7.30 itu mengajar di S2. Saya tugasi kepada asisten kami ini untuk melanjutkan dulu. Nah ini yang mulainya jam 8, dijadwalkan jam 8 adalah saudara-saudara di kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa berlangsung dengan lancar, dan saya ditugasi oleh panitia pada pukul 8 sampai 9.30 itu mengenai manajemen of time atau manajemen waktu. Maksudnya begini, memang cocok saja yang dimintai untuk bercerita adalah orang yang sudah senior ya, jadi sudah mengalami sekian puluh tahun mengatur waktu untuk kegiatan-kegiatan yang beragam. Namanya kegiatan itu kan bisa dibedakan menjadi 3. Kegiatan pertama itu kegiatan untuk berbakti kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu kegiatan untuk melaksanakan tugas. Untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai orang yang bekerja, ya. Nah, soalnya kalau tidak bekerja kan repot itu kan. Kalau tidak bekerja, waduh bagaimana sih? Nah, jadi yang ketiga adalah kegiatan untuk membantu pihak lain. Nah ini untuk membantu pihak lain itu banyak sekali kegiatannya, kegiatan religius dan kegiatan sosial, keagamaan lah gitu ya. Nah jadi pertama saya sampaikan ada 3, ya, ada 3 kelompok waktu yang harus dikelola
harus dikelola, harus diatur sedemikian rupa oleh semua kita. Yaitu tadi waktu untuk beribadah, kemudian waktu untuk bekerja, kemudian yang ketiga waktu untuk sosial religius. Ya, jadi sosial religius ini ada yang sosial murni yang berkaitan dengan kegiatan ya lingkungannya maupun kegiatan seseorang mungkin di mana saja berada. Nah, jadi ada 3 hal itu ya. Bagaimana sih ya kita semua bisa mengelola waktu. Jadi waktu jangan dibiarkan terbuang begitu saja. Ringkasnya seperti itu. Akan tetapi bila mana kita kan istilahnya orang kampus ya. Nah, kita sebagai orang kampus itu memang harus memperhatikan seperti apa sih yang dulu-dulu itu loh, kayak gitu. Itu tadi pemikiran saya pribadi bahwa waktu dikelompokkan jadi 3 bidang. Itu memang pemikiran saya pribadi. Nah, sekarang kita melihat ya, menurut para apa istilahnya, menurut para pemikir yang lebih dulu ya, itu yang namanya waktu itu seperti apa itu? Waktu itu apa dan siapa saja yang pernah membahas mengenai waktu? Mengenai manajemen waktu itu bukan hal yang kecil, saudara-saudara, teman-teman. Mengenai waktu itu akan berpengaruh sekali kepada keberhasilan kita semua. Kita sebagai kader, kita harus penuh dengan semangat tinggi karena berkaitan dengan keberhasilan di bidangnya masing-masing. Jangan sampai kita sebagai kader tidak berhasil. Sudah, ya ringkasnya seperti itu. Oleh karena itu, maka kita lihat bagaimana sih pendapat para ahli mengenai waktu dan mengelola waktu. Kemudian time management atau pengelolaan waktu. Itu adalah perencanaan ya. Perencanaan itu bisa hari, bisa minggu, bisa bulan. Akan tetapi perencanaan waktu supaya bisa melakukan atau supaya bisa menggunakan waktu yang tersedia itu sebaik mungkin. Waktu yang tersedia sebenarnya 24 jam. Tetapi beda individu itu akan berlainan dalam mengatur waktu itu. Ada yang membiarkan waktu begitu saja. Itu. Seolah-olah waktu itu sudah biasa, lewat begitu saja. Nah, ada sekelompok orang yang sangat memperhatikan waktu. Waktu dibagi menjadi 3. Nah, tadi 3 kelompok. Waktu untuk beramal kebajikan, waktu untuk beribadah, waktu untuk bekerja, dan waktu untuk beramal sosial. Beramal sosial dan sebagainya di lingkungan dan dimanapun berada. Kemudian tadi dari kegiatan semacam itu, maka kita perlu sekali jangan sampai termasuk kepada kelompok yang kedua membiarkan waktu begitu saja. Waktu 1 jam, waktu 1 hari, waktu 1 minggu itu sangat berharga. Nah, karena waktu waktu itu bisa memberi keuntungan kepada Anda. Waktu itu bisa memberikan kebajikan kepada Anda. Nah, waktu itu bisa menambah ilmu kepada kita semua. Nah, jadi misalnya gini, kalau melihat pemikir yang lama mengenai waktu, itu misalnya Drucker 1166. Itu. Dia orang yang pertama mempopulerkan ide
manajemen waktu. Ini coba 1966. Sudah berapa puluh tahun sampai sekarang ini. Nah, ini memberikan, ya, dia menulis dalam bukunya itu. Ya, pada tahun 1966. Jadi seandainya tidak ditulis, ya tidak mungkin kita tahu bahwa Drucker itu sudah membicarakan waktu pada tahun 1966. Bahwa itu dari segi sejarahnya. Jadi konsep time management, konsep pengelolaan waktu, konsep manajemen waktu itu sudah dicetuskan 1966. Nah, tetapi ya, sudah sangat, ini belum begitu lama. Yang memberikan inspirasi kepada Drucker itu adalah ajaran Islam yang memberikan inspirasi, yang memberikan pemikiran, yang memberikan ide-ide kepada Drucker. Yang Drucker kan 1966. Nah, sebelumnya itu ajaran Islam itu sudah memberikan perhatian tentang waktu, tetapi juga masih dalam bentuk istilah dalam ilmiah itu konsep, ya. Konsep itu ide-ide. Nah, ide-ide. Nah, oleh karena itu diteruskan oleh Drucker itu, tapi kan baru tahun 1966. Nah, dibayangkan, ya. Jadi mengenai waktu sering kita baca di dalam ayat Al-Qur'an. Ya, surat Al-Asr misalnya. Itu sudah membicarakan tentang waktu, pentingnya waktu. Masa menyebutnya, ya. Nah, sekarang saudara, kita kan menelusuri, ini kita sedang menelusuri, ya, menelusuri siapa-siapa, ya, yang membicarakan tentang waktu. Kalau memang dicari konsep awalnya itu ada, ya, di dalam Islam, tetapi sering di antara kita kurang mengangkat itu. Nah, sehingga sekarang bagaimana sih kita hidup? Kita hidup kan dibatasi oleh waktu. Mungkin dalam masa sekian puluh tahun, ya, mungkin sudah akan selesai. Nah, tetapi bagaimana supaya kita bisa hidup kita itu efektif dan efisien? Bagaimana supaya hidup kita itu efektif dan efisien? Maka perlu kita memikir kembali tentang waktu. Ya. Kemudian ini kalau kita perhatikan, ini yang apa istilahnya, ya, yang tokoh Islam ini mana ini? Ya, Koenig, ya, Koenig. Nah, membicarakan tentang manajemen sebagai proses organisasi yang meliputi perencanaan strategis, penatapan tujuan, pengelolaan sumber daya, pengembangan manusia, dan aset keuangan yang dibutuhkan untuk meraih tujuan dan mengukur hasilnya. Ini manajemen. Jadi bagaimana mengelola? Nah, ini 2007. Bagaimana mengelola, ya? Bagaimana mengelola? Jadi kalau namanya mengelola, saudara-saudara, mengelola itu luas sekali, ya. Mengelola seluas urusan dunia itu mengelola, ya. Jadi ada mengelola waktu. Nah, kalau dengan saya bicara sedikitlah mengenai mengelola waktu. Kemudian ada yang mengelola sumber daya. Ada lagi yang mengelola sumber dana. Ada lagi yang mengelola potensi. Misalnya, saudara-saudara sebagai orang muda, maka saudara itu orang yang penuh potensi sebenarnya. Tetapi dalam psikologi juga jangan lupa, gini, perlu sekali kita merenungkan itu, selain kita mensyukuri yang ada di masing-masing individu, itu kita perlu sekali self
ya, self measurement, ya, self measurement, yaitu melakukan perhitungan terhadap diri sendiri. Selain mensyukuri, kita sebagai Muslim mau mensyukuri dulu boleh, mau menghitung dulu boleh. Nah, tetapi menurut hemat saya akan bertemu dalam satu titik yang sama, yaitu akan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Ya, jadi potensi, jadi apa yang ada pada kita itu kita hitung, kita measure, kita hitung, dan kita ukur. Nah, sehingga kita mudah untuk mengembangkan apa yang kita punya. Tidak usah meniru banget, meniru sekali orang-orang yang lain. Tidak usah, kembangkan potensi yang ada pada diri masing-masing. Banyak sekali ya potensi-potensi yang bisa dikembangkan dan menguntungkan, insya Allah. Menguntungkan, tidak merugikan. Menguntungkan diri sendiri dan akan membawa kepada keberhasilan. Itu ya potensi sebagai orang muda, punya potensi. Nah, kemudian jangan sampai apa yang ada di masing-masing kita itu tidak dipikirkan, dianggap biasa-biasa. Jangan seperti itu. Juga mengenai waktu. Waktu itu ya begitu. Misal waktu sahur, makan sahur, ya begitu. Waktu berbuka, ya iya. Tetapi bagaimana kita atur, kita mengisi kegiatan-kegiatan di antara sesudah sahur dan sebelum berbuka. Kemudian mengisi kegiatan-kegiatan apa? Nah, sesudah berbuka sampai sebelum sahur. Tuh ya. Jadi saya cek ya, ternyata banyak sekali bidang ilmu yang memerlukan, yang bisa mengambil manfaat dari manajemen waktu. Jadi manajemen waktu itu ada profesornya, saudara. Ada profesor manajemen. Nah, ada manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen waktu, manajemen waktu. Jadi kalau didalami ya, diseriusi lah istilahnya ya. Diseriusi, dijalani dengan sungguh-sungguh, insyaallah itu. Pertama akan membawa kita masing-masing berhasil. Itu ya, dengan mengatur waktu. Prinsip waktu jangan dibiarkan berlalu tanpa ada yang manfaat ya, manfaat bagi kita maupun manfaat bagi orang lain. Nah, perencanaan. Nah, ini planning. Jadi namanya manajemen atau times management atau management of time. Kita sebut ada dua cara. Mau menyebut management of time boleh, itu dari susunannya betul aja, atau time management juga betul. Nah, tetapi kita implementasikan bagaimana ya supaya waktu itu manfaat bagi kita, manfaat bagi semua kita, bagi masing-masing kita. Sebagai kader, ya saya juga kader ya. Sebagai kader, ya kita mari manfaatkan potensi-potensi yang ada ini. Yang semua orang itu sudah diberi ya kesempatan yang sama, adalah waktu. Semua ya, saya dan saudara itu diberi kesempatan yang sama, yaitu apa? Waktu, diberi modal ya. Diberi modal waktu. Nah, lihat lagi coba. Banyak sekali ya yang membahas waktu itu adalah ini seperti Donaldson itu. Ya. Itu 2013 menyatakan the aim of good time management is to achieve the lifestyle balance you want. Artinya,
tujuan dari pengelolaan waktu yang bagus itu adalah to achieve the lifestyle balance. To achieve, untuk meraih ya, ya, keseimbangan cara menjalani kehidupan. Keseimbangan. Kata kunci balance itu kan dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan. Ya kan? Jadi banyak sekali para pemikir dari negara belahan dunia lain, maksudnya bukan orang Indonesia yang memeluk keyakinan yang berbeda, tetapi mengembangkan kata kunci yang sudah tertera di dalam ayat Al-Qur'an. Misalnya kata balance you want, yaitu apa? Keseimbangan yang diinginkan. Keseimbangan yang diinginkan. Jadi kalau dalam ayat Al-Qur'an kan pemahaman terhadap salah satu ayat Al-Qur'an kan begini. Ya, carilah kepentingan duniamu. Ya, istilahnya apa? Keseimbangan ya. Jangan melupakan kepentingan akhirat. Jadi supaya apa? Seimbang. Pemahaman terhadap ayat itu. Pemahaman terhadap isi ayat itu. Nah, inilah yang diambil oleh para pemikir lain dan dikembangkan. Yaitu manajemen waktu. Ya. Kemudian tadi perencanaan lah ya, planning ya. Jadi waktu itu direncanakan, maka yang bagus itu sejak kecil itu kalau guru kan begini, kalau guru bahasa Inggris lah misalnya, sebenarnya sasarannya adalah supaya anak-anak itu nulis ya, atau supaya anak-anak itu cerita ya. Jadi kegiatan mulai bangun tidur sampai persiapan tidur lagi. Nah, coba diceritakan pakai bahasa. Nah, kalau di kursus bahasa Inggris yang saya lakukan di panti asuhan itulah untuk membantu anak-anak itu. Saya itu guru kursus bahasa Inggris di panti asuhan. Ya, karena saya melihat supaya anak-anak itu jangan terlalu sibuk lari sana lari ke sini, mau anak itu ratusan bukan sedikit ya. Nah, jadi ya supaya ada sesuatu yang bisa melancarkan anak-anak itu bersekolah nanti. Nah, paling tidak ya punya potensi lah untuk berkembang. Bayangkan anak panti asuhan kan siapa yang memperhatikan, kecuali orang-orang yang memang ada semangat mendidik anak. Nah, tadi mengisahkan apa yang dilakukan mulai dari setelah bangun tidur sampai dengan menjelang atau persiapan tidur lagi. Nah, kalau kursus bahasa Inggris kan kisahkan coba, kan semuanya sudah melakukan, hanya bervariasi, tapi dikisahkan pakai bahasa Inggris. Tujuannya apa? Nah, guru akan mengetahui bahwa si anak itu sebenarnya ngapa gitu. Maka jadi maksud saya supaya anak itu tidak terlalu sibuklah dengan HP atau dengan ponsel. Jadi HP atau ponsel juga laptop itu adalah alat untuk menyukseskan kita semua. Alat untuk menyukseskan saudara-saudara dan menyukseskan kita semua. Gunakan itu. Jadi peran HP, guna HP, guna laptop, secanggih apapun adalah diperankan untuk mendukung keberhasilan masing-masing. Jadi jangan mau istilahnya terbawa oleh keinginan yang kurang memperhatikan perencanaan waktu. Jadi ada waktu-waktunya.
Ada waktu-waktunya untuk ngecek informasi. Jadi ada waktu-waktunya, bukan setiap waktu. Itu juga manajemen of time. Ya. Nah, jadi perencanaan. Ya, kalau siswa diminta cerita, nah kan guru akan tahu bahwa nah gitu loh. Oh begitu, maka berilah masukan-masukan. Berikan masukan-masukan kepada anak. Ya, supaya anak itu bisa menggunakan waktu, bisa merencanakan, kemudian bisa mengevaluasi. Bahkan perlu ada evaluasi sebelum tidur. Apa ya? Sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, bisa dipikirkan apa yang gagal dalam sehari ini, apa yang berhasil dalam sehari ini. Itu termasuk bagian dari manajemen waktu. Jadi jangan dibiarkan saja semuanya berlalu. Jangan, bukan seperti itu. Bukan seperti itu, ya. Nah, jadi bila mana diperhatikan begitu banyaknya pembahasan orang-orang orang lain lah istilahnya mengenai waktu. Memang waktu itu dianggap sangat penting. Penting karena apa? Bisa Anda beruntung ya karena tersedia waktu. Yang Maha Kuasa menyediakan waktu, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu itu? Misalnya ketika masih muda, selesai kuliah, selesai sekolah di madrasah aliyah atau selesai sekolah di SMK, selesai sekolah di SMA misalnya. Nah, kalau tidak bersemangat untuk mencari ilmu, tidak bersemangat untuk menghadapi liku-liku untuk mencari ilmu, tidak mau kuliah. Kalau tidak kuliah, ya enggak apa-apa juga sih. Kalau memang nyaman, tetapi harus meningkatkan kemampuannya sehingga nanti akan memiliki manfaat yang lebih daripada yang biasa. Tuh, ya. Jadi memang kalau planning ya nanti ada ini nih. Kalau planning, saudara, ini jelas sekali. Jadi kalau planning memang harus memperhatikan ini. Nih. Jadi kegiatan yang akan mengisi waktu itu kan kegiatan. Kegiatan itu dibedakan menjadi kegiatan mendesak dan menjadi kelompok kegiatan mendesak dan kelompok kegiatan tidak mendesak. Kalau sudah bisa membuat kategori waktu, pembagian waktu, pengelompokan waktu, itu sudah lumayan bagus ini. Kalau dilihat dari mana yang mendesak dan mana tidak mendesak. Nah, misalnya, yang paling mendesak taruh di sebelah kiri. Yang paling mendesak ini. Dan kategori mendesak dan penting. Nah, mendesak dan penting. Nah, ini harus nomor 1. Misalnya apa? Ada masalah. Ya. Kalau ada masalah itu jangan ditunda-tunda. Karena masalah ini akan mengantarkan Anda jadi orang yang berhasil bila menghadapi masalah. Jadi kalau hidup tidak ada masalah ya bagaimana? Karena hidup itu secara hierarkis, hidup itu meningkat. Tidak ada hidup yang tidak meningkat. Kecuali banyak mengabaikan. Jadi pertama masalah, yang kedua krisis. Jadi sampai di atas masalah itu ada satu namanya krisis. Krisis itu sangat penting. Sudah krisis. Nah, seandainya pasien kritis, lah sudahlah kayak gitu. Seandainya pasien itu masuk
ke kondisi kritis. Kalau dalam kehidupan itu bukan kritis tapi krisis. Ini mendesak dan penting. Nah, jadi di bawahnya krisis, kondisi krisis adalah masalah. Apa sih masalah? Masalah adalah kesenjangan antara dasolen dan dasain. Seharusnya itu begini, tapi kenyataannya masih begitu. Nah, berarti kan ada gap, ya, ada gap. Gap itu artinya kesenjangan, GAP, ya, gap, kesenjangan, kesenjangan. Nah, kesenjangan ini sumber masalah ini. Nah, jadi di bawahnya, jadi pertama ya mengerti bahwa itu ada masalah, kemudian di bawahnya adalah apa? Ada tugas kalau mahasiswa berkuliah itu ada tugas yang sudah mepet waktu penyerahannya. Ada tugas yang sudah mepet waktu penyerahannya. Itu termasuk mendesak dan penting. Mendesak dan penting. Jadi ini kalau namanya ya istilahnya proyek, bukan berarti proyek bangunan, bukan. Nah, itu sesuai project ya. Itu sesuai dengan ya, kalau orang berumah tangga, nah sekarang sudah lewat dari pertengahan bulan Ramadan ini. Berarti tidak sampai setengah bulan lagi akan berakhir bulan Ramadan ini. Dan kebiasaan kita di lingkungan masyarakat bila mana hari raya Idul Fitri tiba, maka suasana keluarga itu harus suasana yang menggembirakan. Jangan bersedih-sedih amat ya, di waktu hari raya Idul Fitri. Nah, oleh karena itu bagi orang yang sudah berkeluarga, ini ada apa? Ada sesuatu yang mendesak dan penting. Ada sesuatu yang mendesak dan penting, yaitu dibatasi oleh waktu, yaitu menghadapi Lebaran, menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Bukan Hari Raya Idul Fitrinya, tetapi kebiasaan lingkungan kita itu. Nah, pada waktu menjalani Hari Raya Idul Fitri, itu kebiasaannya, itu kebiasaan yang memang ya beda lah dengan hari raya yang lain. Nah, misalnya dari aspek konsumsi, dari aspek pakaian. Nah, ini budaya ini. Budaya. Nah, bagaimana kita di dalam keluarga supaya bisa menjaga ini? Nah, ini dibatasi oleh waktu. Dan ini mendesak dan penting. Contohnya ini. Kemudian di atas itu adalah masalah. Masalah itu ada masalah ya. Kalau ada masalah, siapapun itu jangan abai, ya, jangan membiarkan. Ya, tapi harus segera ditangani. Kemudian lebih dari itu adalah yaitu kondisi, yaitu krisis. Ya, bisa juga kan, ya krisis finansial bisa juga kan. Nah, krisis finansial ini jangan dibiarkan kalau orang berumah tangga sampai krisis finansial. Oh, itu ya mudah-mudahan semua kita jangan sampai ya ada krisis finansial di bulan Ramadan dekat dengan hari raya Idul Fitri. Itu. Ini mendesak dan penting. Ini contohnya. Nah, jadi dengan 4 kolom ini, saudara, dengan kuadran istilahnya.
dengan kuadran ini, kuadran Covey 2004. Ini insya Allah akan mudah lah. Kita akan mengerti apa yang kita lakukan. Hal-hal lain, ya, hal-hal lain ini kan termasuk yang secara teoritik ini termasuk tidak mendesak. Nah, ini rekreasi misalnya. Alah, kalau rekreasi ya apalagi pada bulan Ramadan kita sedang beribadah. Kemudian kondisi kesehatan kita masih terganggu oleh pandemi. Rekreasi ya ada dalam arti pergi ke tempat rekreasi misalnya. Nanti menurut hemat saya harus jaga kesehatan dulu. Nah, itulah. Ini termasuk tidak mendesak. Ya penting tapi tidak mendesak. Nah, apalagi ada yang tidak penting, ya, tidak penting dan tidak mendesak. Ini, nih, misalnya pemborosan waktu, memboroskan waktu. Nah, ini bersenang-senang banyak sekali menggunakan waktu untuk bersenang-senang. Ini termasuk tidak penting dan tidak mendesak. Gitu. Nah, ini termasuk beberapa telepon, ya. Nah, misalnya punya HP sampai beberapa, itu tidak penting dan tidak mendesak itu. Masih mendingan menabung. Gitu. Menabung. Jadi HP, laptop memang yang sehat sih karena untuk mendukung pekerjaan. Untuk mendukung pekerjaan. Saya ulangi lagi. Kita semua sebagai kader Perserikatan Muhammadiyah, mari sama-sama berupaya, berikhtiar supaya kita menjadi kader Perserikatan Muhammadiyah yang berhasil. Berhasil sesuai levelnya. Nah, Anda sebagai mahasiswa harus berhasil. Kenapa tidak berhasil? Orang lain aja bisa. Nah, gitu. Jadi orang lain aja bisa. Kenapa saya tidak bisa? Nah, gitu loh. Jadi kita berpikir positif. Kita tidak boleh membenci orang berhasil. Orang yang berhasil wah kita benci. Kita macam-macam lah, enggak boleh, bukan itu. Kita diberi waktu sama 24 jam. Nah, oleh karena itu, kita berpikir positif. Orang lain aja bisa, insya Allah saya juga bisa. Kayak gitu. Nah, berpikir positif, merencanakan waktu, dan bisa nanti pada saatnya ditengok lagi tadi, kuadran itu tadi. Ya, kuadran itu. Nah, tadi jadi dengan itu istilahnya itu menganalisis waktu menjadi 4 kelompok di kuadran itu. Menganalisis waktu menjadi 4 kelompok, yaitu ada kelompok mendesak, ada kelompok tidak mendesak, ada kelompok penting, ada kelompok tidak penting. Nah, kemudian jadi pengelolaan waktu, jadi intinya sebenarnya kuadran itu, saudara-saudara. Intinya itu kuadran itu, intinya itu. Tapi kan tidak langsung ke situ. Jadi banyak yang bisa dicek, banyak yang bisa dicek. Kemudian kita lihat, jadi ringkasnya ya tadi secara global saya mengelompokkan waktu itu dalam 3 hal yang berbeda. Jadi kelola, atur waktu itu, waktu untuk ibadah, waktu untuk bekerja, dan waktu untuk untuk sosial, kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat sosial. Ada
ya kemanusiaan, masyarakatan dan sebagainya. Kemudian kalau Covey jadi menganalisis Covey 2004 menganalisis waktu menjadi kuadran itu tadi, yaitu melihat posisinya, yaitu posisi lihat penting dan tidak penting, kemudian mendesak dan tidak mendesak. Ini kuadran Covey 2004. Nah, kuadran Covey 2004. Nah, dengan materi ini insya Allah akan ya kita ya paling tidak kita itu akan ada arahnya lah, ya akan punya arah lah gitu. Yang seperti ini ya ini sebenarnya membedakan waktu dari dari skala prioritas. Pemikiran lain kuadran ini adalah menganalisis waktu berbasis prioritas. Jadi yang prioritas adalah tadi yang namanya penting dan mendesak. Itu prioritas itu. Prioritas itu sangat diutamakan. Itu yang harus didahulukan. Nah, termasuk ini bagi profesional maupun bagi mahasiswa. Semua ini, bukan mahasiswa akan punya ini penting dan mendesak. Gitu. Nah, mungkin itu dulu informasinya Mas Iksan. Mbak apa tadi? Itu dulu Mbak Zakia. Barangkali ada yang perlu dikonfirmasikan atau ada perlu ditanyakan, maka saya kembalikan dulu kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Ayahanda yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita. Amin. Selanjutnya beralih ke forum tanya jawab. Di sini kami akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Jadi bagi Kakanda yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand, mengaktifkan mikrofonnya, atau bisa juga melalui chat room. Baik, sudah ada yang raise hand. Apakah ada pertanyaan? Oh, sudah ada yang raise hand. Kakanda Supriyanto dari Pulang Pisau. Silahkan, Kakanda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mengenai manajemen waktu ini, kita ini kan sebagai pemuda ini, kemudian aktivitasnya kan mungkin berbeda dengan yang mahasiswa atau siswa dan sebagainya. Jadi mungkin ada pekerjaan, kemudian kita harus dituntut, misalkan kita harus juga aktif juga di kegiatan pemuda supaya kegiatan itu kan hidup juga dan dirasakan oleh ibaratnya masyarakat itu melihat, oh ini loh ada kegiatan kepemudaan di kabupaten. Nah, caranya Bro untuk manajemen waktu kita itu supaya bisa pas gitu. Jadi kan kadang ini ada disibukkan oleh pekerjaan, jadi pas ada kegiatan itu kadang nggak bisa ikut atau terabaikan. Jadi untuk fokusnya itu supaya kita bisa manajemen waktu supaya aktif di kegiatan juga, kemudian kegiatan pekerjaan kita juga tidak ditinggalkan. Itu Prof mungkin untuk pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak siapa?
Mbak Zaki ya, bagaimana ini? Apa langsung atau akan gimana? Mau langsung aja kah? Bisa Ya. langsung jawab aja. Bagus. Ya, terima kasih ya Mas Supriyanto dari Pulpis ini Pulang Pisau. Pulang Pisaunya ini di kecamatan mana, Pian? Di Kayan Hilir, Prof. Kahayan Hilir. Sering disebut apa ini Kahayan Hilir ini? Sebutannya apa ya? Kayan, maksudnya apa, Prof ya? Ya, Kahayan Hilir. Apakah namanya, kan ada yang Maliku, ada yang sebut itu loh Maliku, ada apa yang dari Pangko ke sana lagi itu apa ya? Apa atau dalam kota gitu loh. Pian dalam kota kali ya. Iya, di kota. Ya, syukur sih, maka lancar aja nih, jelas sekali. Ya, terima kasih ya atas komunikasinya. Kita memang penting sekali. Jadi kita lihat di kuadran itu, di 4 kotak itu, memang ya pertama planning ya, direncanakan. Kegiatan-kegiatan itu direncanakan. Ya kalau pemuda itu kan masih lincah, enggak ada gangguan pegal-pegal itu yang enggak ada, gangguan pusing-pusing ya jarang gitu. Sehingga waktu yang direncanakan 24 jam itu bisa terlaksana sebenarnya ya, insyaallah. Tetapi begini, sebagai pemuda juga sebagai kayak PNS misalnya kayak saya nih, juga sebagai mahasiswa itu memang perlu ada kalau di pemuda itu perlu ada pembagian tugas, ya, perlu ada pembagian tugas. Jadi kegiatan bila mana undangan terutama nih, undangan sering kan bersamaan dengan pekerjaan itu dalam waktu yang sama. Nah ini memang jangan terlambat untuk membagi tugas. Ya. Jadi tetap masing-masing ada yang menghadiri kegiatan. Nah, tetapi ya tidak satu orang harus lari ke sana, lari ke situ, kelelahan ya. Ya jangan begitu. Nah, tetapi di-manage, tapi dikelola. Dikelola ini diatur. Nah, diatur ya supaya pihak yang pihak yang mengundang, pihak yang mengajak, pihak yang mengundang, ada yang rapat, ada pengajian, kemudian ada pekerjaan mendesak misalnya. Nah, ini maka supaya masing-masing itu ada yang ditugasi. Jadi satu yaitu penugasan. Tapi sebelumnya itu perencanaan ya. Perencanaan. Jadi perencanaan waktu, siapa kemana, siapa yang mengerjakan apa, dan siapa yang pergi kemana, atau siapa yang ditugaskan kemana. Nah, jadi begitu. Sehingga akan jelas ya. Jadi waktu itu akan tetap diisi oleh teman-teman ya pemuda. Karena ya namanya pemuda itu memang kesibukannya biasanya tinggi sekali. Ada undangan, ada olahraga, ada pengajian dan sebagainya. Jadi memang pertama istilahnya inventarisasi kegiatan. Inventarisasi kegiatan. Jadi jangan mendadak, misalnya besok sih hari apa? Besok hari Ahad ya. Besok hari Ahad. Nah, maka paling tidak malam hari itu sudah kepikir bahwa besok apa yang akan dilakukan. Kepikir sudah. Nah, meskipun tidak dicatat. Ya, kalau pemuda sekarang besok sudah jadi orang sibuk, maka perlu punya papan tulis, perlu punya agenda kegiatan, yaitu papan tulis. Biasanya papan tulis putih itu, papan tulis putih, sehingga dicatat hari apa, tanggal berapa, jam berapa, kemana.
Itu kemana? Seperti itu. Nah, saya sendiri secara pribadi punya itu. Sudah lama. Kalau tidak punya itu nanti ada yang kelupaan. Ya. Ada yang kelupaan kalau tidak punya papan itu. Namanya apa? Agenda kegiatan lah gitu. Jadi yang bisa dihapus dan bisa dihapus. Memang yang anu kayak gitu ya. Bisa dihapus dan bisa dihapus. Nah, bayangkan kalau sekarang saya punya kenalan salah seorang pemuda yang mendampingi Ustadz kondang, nah, mendampingi Ustadz Abdul Somad. Nah, itu saya punya kenalan itu. Ternyata itu sangat sibuk. Jadi dia mengatur waktu untuk kegiatan Ustadz Abdul Somad. Itu kan bisa, kalau dulu itu kan bisa 1 tahun sebelumnya itu. Nah, kalau sekarang ya beda gitu. Sekarang beda, tapi tetap manajemen waktunya, cara mengatur waktu untuk diisi kegiatan-kegiatan Ustadz Abdul Somad menurut itu manajemennya ya, menurut manajemennya itu juga harus cermat ya, sehingga tidak ada pihak-pihak yang kecewa karena keterlambatan berkomunikasi, karena keliru mencatat dan sebagainya. Itu. Jadi kalau yang pengelolaan manajemen waktu yang besar itu adalah besar, ketat, sangat penting, itu adalah pemuda yang ditugasi mendampingi Ustadz yang seperti misalnya Ustadz Abdul Somad Batubara itu. Nah, itu menjadi pengelola waktu. Nah, tapi sebelum itu ya memang ada teorinya. Jadi kegiatan-kegiatan itu memang bisa dikelompokkan menjadi kayak begini, menjadi kuadran ini. Ini caranya. Dan ini isinya bisa diganti. Urean yang di dalam ini bisa diganti. Ya. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ya. Jadi pertama tadi Mas, kalau sebagai pemuda memang satu bagi tugas, kemudian supaya apa? Supaya kan bagi tugas siapa menghadiri kegiatan apa. Nah, siapa ditugaskan kemana. Tuh, ya. Kemudian punya, ya paling tidak punya catatan lah. Syukur kalau punya papan tulis agenda kegiatan. Syukur. Papan tulis agenda kegiatan. Syukur. Kemudian apalagi punya kayak gini, punya kuadran. Kuadran ini sebenarnya menganalisis kegiatan yang mana yang memang tidak bisa diwakilkan dan kegiatan mana yang bisa diwakilkan. Mana yang penting dan mendesak. Nah, mana yang penting dan mendesak. Jadi ini bisa ditunda, ini tidak bisa ditunda. Seperti itu. Oke, mungkin begitu ya Mas Supri. Oke, Prof. Ya, silakan. Barangkali ada lagi nih Mbak Zakia. Terima kasih Ayahanda atas jawabannya. Kemudian ada penanya kedua yaitu Kakanda Aziz Hashim. Dipersilahkan Kakanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Profesor Abdul Qadir. Saya Aziz dari Pulang Pisau juga. Cuma lagi stay di UMS, Prof, lanjut studi. Oh ya, syukur. Yang menjadi pemikiran saya, beberapa orang mengatakan begini, Prof. Time is money, waktu itu adalah uang. Namun ada juga yang mengatakan bahwa
time is life. Waktu itu adalah hidup. Nah, kalau berpikiran ke waktu adalah uang, uang itu masih bisa dicari. Tapi kalau kita beranggapan bahwa waktu itu adalah hidup, maka hidup itu ketika sudah melewati hari kemarin, maka tidak bisa dikembalikan. Nah, ini tanggapan Prof. Qadir seperti apa. Kemudian yang kedua, apakah semakin banyak kegiatan atau tugas yang kita lakukan di setiap hari, maka makin efektif kita dalam memanage waktu kita yang kita punya. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menuntut ilmu ya, Hasim. Aziz Hasim ya. Ya, ini studi jenjang apa ini? Magister, Prof. Oh, bagus. Ya, magister. Ya, prodi apa ini? Kebetulan ngambil pendidikan Islam. Oke, bagus saja. Pertama begini, saya berpikir bahwa semua ilmu itu ada bidang pekerjaannya. Nah, aku itu yakin sekali itu. Semua ilmu itu ada bidang pekerjaannya, asal diseriusi. Ya, itu ya. Terus yang kedua, tanamkan bahwa ya cita-cita sebenarnya. Cita-cita orang itu yang paling yang memang sudah lama, ini bukan hal yang baru, tetapi bercita-cita untuk bukan cita-cita jadi PNS itu bukan itu. Nah, cita-citanya itu menjadi ahli sebenarnya, menjadi ahli. Jadi kalau menjadi ahli itu ahli di bidangnya. Nah, itu insya Allah itu akan membawa manfaat lebih banyak dan itu lebih luas. Karena orang yang ahli itu akan diperlukan oleh banyak pihak masalahnya. Nah, kembali lagi sekarang. Gini, memang banyak statement yang mengatakan times is money. Ada times is life. Ya, bahwa waktu itu bagaikan kehidupan. Jadi kalau sudah lewat, misalnya sudah lewat lah, sudah meninggal, ya sudah tidak akan terulang. Nah, seperti itu. Ini semua pada prinsipnya, menurut hemat saya, pada prinsipnya itu satu, bahwa waktu itu, bahwa times is very, very important. Bahwa waktu itu sangat penting. Ya, bagi kita semua, ya kita masing-masing ini yang kita pikirkan ini, bahwa kita posisikan bahwa times is very important, bahwa waktu itu sangat penting. Oleh karena itu benda yang penting, dan bila dibiarkan itu ya tidak akan memprotes kita, tapi ya kita akan jadi begini-begini aja. Itu. Jadi waktu itu bisa dikelola masalahnya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengelolanya? Nah, itu yang perlu kita pikirkan, kita memanfaatkan waktu yang tersedia, kita kelola waktu yang ada untuk kemajuan kita semua. Jadi kita kan begini, kita hidup itu harus membela diri supaya berkemajuan. Yang kedua, kita besok kalau berkeluarga, kita juga harus bela keluarga supaya keluarga kita berkemajuan. Nah, begitu. Jadi istilahnya apa? Kita perlu sekali maksimal. Jangan kita menjadi jangan kita masuk ke dalam kelompok yang minimal sehingga akan minimalis itu. Jadi kita usahakan menjadi maksimalis. Saya kira itu
Kan hal yang biasa saja sih. Tetapi harus kita pikirkan kembali, kita renungkan lagi. Tuh, ya. Jadi memang waktu itu namanya waktu itu potensi dari Yang Maha Kuasa disediakan untuk semua kita, tetapi berbeda-beda individu dalam memposisikan waktu. Nah, maka ada yang sangat sibuk itu, yang sangat sibuk tapi tertib dalam memanage waktu. Itu sangat sibuk tetapi tertib dalam memanage waktu. Nah, yang begini banyak, ya. Itu kan ada beberapa unsur pimpinan Muhammadiyah itu kan sangat sibuk, kayak Profesor Din Samsudin, Profesor Abdul Mukti. Profesor Abdul Mukti kan dosen juga di UIN Jakarta itu. Sibuknya luar biasa. Nah, Profesor Haidar Nasir lebih sibuk lagi. Nah, ternyata saya perhatikan mereka tidak sendiri. Kalau sudah sangat sibuk seperti itu, maka diperlukan ada orang muda yang mengatur waktu. Ada orang muda yang mengatur waktu. Nah, jadi supaya ya kalau semacam saya kesibukannya belum seberapa, itu cukup baik dengan papan agenda kegiatan. Masih ditulis-tulis sendiri gitu. Ya kan namanya di daerah ya begini. Tapi kalau di kota besar, kota yang begitu kesibukannya sangat tinggi, itu perlu ada orang muda, ya, perlu ada orang muda yang pintar, ya, mengatur waktu, penting dan mendesak ini. Nah, dan ada yang penting, ya, tetapi tidak mendesak, bisa nanti bisa ditunda. Ya. Dengan kuadran Covey 2004 ini akan ada manfaatnya insya Allah, ya. Jadi bagus saja saudara, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Nanti kalau sudah selesai S2, saya di Kalimantan Tengah ini, ya, di Sampit ada Universitas Muhammadiyah yang baru. Sampit itu mungkin Anda sudah dengar apa belum ya? Tuh. Kemudian yang namanya universitas baru itu kan sangat itu membantu pemuda, membantu pemudi yang punya ya istilah kasarnya punya pendidikan ya, punya ilmu banyak itu. Semakin tinggi semakin bagus. Nah, di Palangkaraya juga banyak perguruan tinggi. Palangkaraya banyak perguruan tinggi, yang negeri ada, namanya ibu kota provinsi. Tapi di Sampit juga ada perguruan tinggi baru, Universitas Muhammadiyah. Nah, itu nanti akan semakin besar seperti Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, insya Allah. Nah, maka dari itu cari ilmu, cari pengalaman, berkarya. Nah, tapi jangan lupa, maaf, saya titip pesan, jaga supaya jangan sampai terbawa kemana-mana. Gitu, ya. Ikuti kegiatan-kegiatan Perserikatan Muhammadiyah, ikuti keilmuan yang sesuai dengan bidangnya dan sebagainya. Betul, jangan tergoda yang apa-apa. Ya, jangan tergoda apa-apa karena pada zaman now ini memang beginilah. Saya dulu kan ketika masih muda itu hidupnya di zaman yang sederhana. Sekarang zamannya zaman tidak sederhana. Zaman kompleks itu ya pokoknya jelimet ya. Zaman yang sudah kompleks dan zaman serba mudah. Mudah ini zaman ini isinya kegiatan apa-apa itu mudah. Itu. Nah, tapi karena mudahnya itu maka banyak orang menawarkan ini, menawarkan itu dan macam-macam. Apalagi Anda orang muda,
Nah, gitu. Yang sudah tua aja bisa terbawa-bawa ke anu. Kecuali kalau berhati-hati. Pikir ulang, evaluasi dan apa namanya? Evaluasi gitu. Itu siapa dan mengapa? Itu siapa, mengapa? Itu dipikirkan apalagi orang kuliah ini ya. Ya. Oke, itu aja dulu Mas Aziz. Semoga sukses ya menjadi SDM yang unggul untuk di Kalimantan Tengah ini. Oke, silakan Mbak Zakia kalau ada lagi atau bagaimana silakan diatur aja. Iya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan terakhir dari Anda Suyatman. Assalamualaikum Prof, mau tanya bagaimana tips-tips untuk dapat mengatur waktu secara efisien agar maksimal. Terima kasih. Bisa dijawab ya? Langsung ya. Iya, langsung ya nih Mas Suyatman atau Pak Suyatman ya di mana. Terima kasih. Kami senang ya kalau bisa bertemu dialog begini. Jadi tips ya, tips itu bisa bersumber dari dua hal ya. Tips itu bisa bersumber dari dua hal. Pertama bisa dari best practice ya. Bisa dari best practice ya, dari pengalaman diri. Dari pengalaman saya menjalani kehidupan ini ya, saya apa namanya mengatur waktu. Saya kan saya itu kan istilahnya anak dari desa ya, jadi tumbuh alami ya, dididik orang tua, dididik guru saya ya, lingkungannya lingkungan yang jujur ya, namanya di desa. Nah, maka dari itu ya tumbuh alami yang bukan bukan istilahnya banget dipengaruhi oleh hal-hal yang enggak gitu. Nah, tetapi untuk mengatur waktu memang begini ya, istilahnya tipsnya. Satu itu dari dalam diri sendiri, itu satu itu bersemangat gitu loh. Bersemangat itu. Yang kedua ya, jangan mudah, istilah kasarnya agak hanyut dibawa oleh orang yang memberikan memberikan sesuatu yang menyenangkan tetapi tidak terpikir taunya nanti akan menjerumuskan. Nah, itu hindari, itu harus kuat dari itu. Artinya apa? Punya prinsip itu. Dan namanya menolak, tidak semua harus dibilang yes. Ya, menolak dengan baik, tidak apa-apa juga. Maaf ya, saya tidak ikut lah kalau begitu, itu aja. Saya tak ngurus yang lain, itu aja. Nah, yang ketiga itu memperhatikan ini. Memperhatikan kuadran, yaitu pengelompokan ya kegiatan mana yang penting dan mendesak, tidak bisa ditunda, dan mana yang penting tetapi tidak mendesak sehingga bisa ditunda. Ini kuadran ini mudah-mudahan nanti bisa dilihat-lihat lagi dan diganti, isinya diganti, bukan hanya ini tetapi diganti punyanya Anda. Kemudian yang ketiga itu punya catatan. Jadi kalau malam hari itu sudah atau sebelum tidur sudah punya catatan, what will you do next? Atau what will you do tomorrow? What will you do tomorrow? Apa yang akan Anda lakukan besok? Gitu nah. Jangan berjalan seadanya, enggak boleh kayak gitu. Enggak. Jadi jangan biar besok ya kayak kemarin, bukan. Itu akan menjadi rugi kalau hari esok menjadi lebih buruk daripada hari ini. Kan begitu. Jadi hari esok harus lebih bagus daripada hari ini. Ya berusaha maksimal. Nah, dengan cara tip. Ya,
untuk mengatur waktu, tips untuk mengelola waktu, itu caranya seperti itu. Pertama, saya ulangi, ya, Anda harus punya semangat diri. Yang kedua, Anda harus punya prinsip, jangan terbawa hanyut ke pengaruh sini, ke pengaruh ini. Enggak. Tapi sampaikan dengan cara yang baik. Nah, yang ketiga, Anda melihat teori yang kayak gini. Ya, teori kecil saja inilah. Ya, melihat contoh orang Covey 2004 yang memberikan ini kotak seperti ini. Nah, terus yang itu yang ketiga, yang keempat, kalau memang sudah semakin sibuk, itu adalah punya catatan ya di sebelum tidur. Bila mana sudah menjadi pemuda atau saudara mungkin malah pejabat barangkali yang sangat sibuk atau pengusaha atau unsur pimpinan sudah sangat sibuk sekali, maka saudara perlu asisten gitu, yang mengatur waktu. Jadi itu aja dulu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ayahanda yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tibalah kita di penghujung kegiatan. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, cukup ya Mbak. Saya pamit ya. Oh iya. Ya, makasih banyak Prof. Oh, nggih. Ya. Ini materinya ini saya kirim ke alamat mana ya? Ke saya aja, Prof. Ke alamat email PN ya? Oh, ke WA ya? Bisa lewat WA. Iya. Oke, ya saya share ke WA. Oke, itu aja. Kami minta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator izin mohon maaf apabila terdapat kesalahan, itu datangnya dari saya, murni dari saya, dan apabila terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku moderator izin undur diri. Akhirul kalam. Nun wal qalami wa maisturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada saudari moderator yang sudah memandu jalannya diskusi kita hari ini. Dan juga tadi sudah pamit terlebih dahulu ya Prof. Abdul Qadir MPD yang sudah bersedia meluangkan waktunya membersamai kawan-kawan semua peserta Baitul Arqam Dasar Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah angkatan pertama tahun 2021. Baik rekan-rekan semua, alhamdulillah saya pantau tingkat partisipasi sampai hari ini ya rata-rata di atas 20 ya, bahkan tadi sempat tembus 30. Nah, ini merupakan pertemuan terakhir kita ya, hari terakhir dari rangkaian Baitul Arqam Dasar yang diselenggarakan oleh PWPM. Dan ya satu kebanggaan saya kira menurut kami selaku instruktur ya, bahwa teman-teman dapat istiqomah dan konsisten dalam mengikuti prosesnya. Baik rekan-rekan semua, waktu di tempat saya menunjukkan pukul 9.33 menit dan kita masih ada waktu sekitar setengah jam untuk melakukan aktivitas mandiri mungkin ya, karena nanti pukul 10 kita baru mulai untuk materi terakhir ya, materi ke-10 yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Yamin Mukhtar, MAG. Ya, sebagaimana yang telah kawan-kawan ketahui ya, beliau adalah mantan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah dan juga pernah menjabat sebagai Rektor 2 periode kalau nggak salah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya
bisa dipandu oleh moderator yang akan memandu kegiatan kita di materi ke-10. Dan teman-teman semua, mewakili instruktur, kami ingatkan lagi di room chat sudah ada link presensi dan evaluasi materi untuk materi ke-9 ini. Mohon rekan-rekan semua untuk bisa mengisi link yang sudah dibagikan itu, karena seperti yang sudah-sudah nanti kita akan close link yang sudah dibagikan itu ya untuk kami rekap selanjutnya. Baik, saya kira itu dulu ya untuk itu dia ya, di chat sudah disampaikan oleh Mas Riswanda bahwa linknya akan ditutup pukul 9.45 ya, jadi kawan-kawan yang belum mohon untuk segera diisi. Baik, itu dulu mungkin kawan-kawan semua, kita masih ada waktu ya sekitar setengah jam ya atau kurang sedikit. Nanti pukul 10 kami harap lagi kawan-kawan dapat join di room Zoom ini, sehingga nanti mungkin kami tidak akan mengakhiri Zoom ini. Kalaupun nanti misalnya ada rekan-rekan yang mau izin leave dulu, ya nggak apa-apa. Nanti bisa langsung join ketika waktu menunjukkan pukul 10. Barangkali itu dulu. Jika ada yang mau disampaikan mungkin dari kawan-kawan, instruktur khususnya. Mas Zainal, Mas Riswanda, lanjut dulu. Ya, oke. Kalau begitu kita lanjut dulu aja, ya. Ya, oke deh. Ya, nanti mungkin di akhir materi ada hal-hal yang mau ditambahkan, boleh. Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih rekan-rekan semua. Kami tunggu pukul 10 dari kami skorsing dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.